mendengarkan podcast ini. Saudaraku, ada beberapa pengertian penting yang harus dipahami untuk hidup dalam perlindungan Tuhan. Ada 4 hal yang kita harus mengerti, dan pada kesempatan ini barangkali saya hanya menjelaskan 2 atau 3 di antaranya. Selebihnya akan kita sambung di lain kesempatan. Yang pertama, seseorang tidak dapat berlindung kepada Tuhan kalau tidak mengakui bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat lemah, yang tidak bisa melindungi diri sendiri dan orang yang dikasihinya secara sempurna dan rentan, fragile. Yang kedua, orang yang berlindung kepada Tuhan adalah orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan dan rencananya. Tidak mungkin orang bisa hidup dalam perlindungan Tuhan sementara dia tidak berjalan di dalam kehendak Tuhan dan tidak mau mengerti rencana Tuhan. Yang ketiga, seseorang tidak menerima perlindungan Tuhan bila tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan menikmati Tuhan sebagai kesukaan. Ketiga, seseorang tidak menerima perlindungan Tuhan bila mengandalkan kekuatan di luar Tuhan, atau masih mencoba memandang ada yang diharapkan dari sumber lain. Orang-orang yang berlindung pada kekuatan di luar Tuhan adalah orang-orang yang terkutuk. Orang Kristen yang benar akan berprinsip lebih baik menderita bahkan mati daripada mencari atau memperoleh pertolongan dari sumber lain. Bisa terjadi satu kali seseorang menghadapi kesulitan ekonomi atau masalah sakit penyakit, saudaraku sekalian, lalu tidak ada obatnya. Sudah berdoa, Tuhan tidak sembuhkan, lalu pakai jurus cinta ditolak, dukun bertindak. Artinya, ya jalan dari manapun gak masalah, yang penting dapat pertolongan. Nah, ini konyol sekali. Saudaraku sekalian yang kekasih, mari kita melihat dari yang pertama. Kita harus rendah hati, mengakui bahwa diri kita ini makhluk yang sangat lemah, yang tidak mampu melindungi diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai secara sempurna. Saya tambahkan kata sempurna di belakang kalimat ini sebab bagaimanapun kita juga harus bertanggung jawab melindungi diri kita sendiri sejauh yang mampu kita lakukan. Kita harus berusaha melindungi anak-anak kita sejauh yang kita bisa lakukan. Jangan kita berkata, ya hanya Tuhan saja yang bisa memberi perlindungan, lalu anak-anak tidak kita perhatikan. Ini keliru, saudara sekalian. Manusia itu rentan, sangat rentan. Dan kerentanan manusia terletak pada 3 kenyataan. Yang pertama, bahwa manusia memiliki tubuh fana yang kemampuannya sangat terbatas. Tubuh manusia yang telah jatuh dalam dosa ini, saudaraku, tubuh yang sangat rentan. Manusia bukan bertulang besi, berotot kawat, dan berkulit baja. Tidak usah nunggu jatuh dari pesawat terbang Boeing 747 bisa gegar otak. Tidak usah nunggu pesawat yang ditumbangi tergelincir, kepala terbentur, benda keras lalu gegar otak. Jalan di kamar mandi kepleset juga selesai. Ketika saya ada di salah satu kota di luar negeri, kebetulan ketemu dengan satu jemaat. Kakaknya tidak ke gereja di mana saya mengembalakan ini. Terbaring sakit tak sadarkan diri sudah beberapa hari. Akhirnya beberapa minggu tidak pernah sadar lalu meninggal. Apa yang terjadi, saudara? Suatu kali kakaknya ini berhenti di pinggir jalan. Rupanya ada sopirnya. Rasanya ada supir. Dia berhenti, dia nyebrang jalan untuk beli kue untuk anaknya. Sambil telepon.
ditabrak motor. Tak berdarah, tak berluka berat. Mungkin juga hanya lecet kecil. Tetapi sejak itu tidak sadarkan diri sampai meninggal. Coba saudara, lihat fakta ini. Ini satu dari sekian banyak fakta yang terjadi dalam kehidupan. Seorang bapak yang datang ke rumah sakit mau periksa jantung. Cuma mau periksa sampai di mana kekuatan jantungnya. Dokter memvonis harus diopnam. Harus diopnam hari itu juga. Sejak diopnam, nggak sadarkan diri, pulang-pulang jadi mayat. Sempat 10 hari atau 2 minggu. Nggak jelas ini malpraktek atau memang sakit ya. Saudara, manusia itu rentan, saudara. Kalau kita ke rumah sakit, kita baru bisa melihat fakta kerentanan itu dan menghayati kerentanan manusia. Orang yang mengidap berbagai penyakit dengan berbagai penyebab, dan sering penyebabnya itu sederhana. Saya mendengar kisah nyata dari seseorang yang harus dibedah perutnya. Setelah beberapa saat menderita, tidak jelas sakit mah tidak, apa tidak. Ternyata ada staples yang masuk di perut, nyangkut di usus, lalu berkarat. Cukup membuat dia menderita, saudara, berbulan-bulan. Sampai harus diangkat. Saya kira ususnya sempat dipotong. Kalau kita ke rumah sakit, kita bisa lebih menghayati, saudara. Nah, saya anjurkan kalau saudara mau ada waktu, ketika saudara di kuburan, coba lihat nisan-nisan dari nama-nama orang yang pernah saudara kenal. Saudara baru bisa menghayati, segini aja manusia ini. Waktu hidup betapa kuatnya, betapa terhormatnya, sekarang terkubur di bawah sana. Manusia sangat rentan. Nah, saudara sekalian, kita akan lebih menghargai tangan Tuhan yang kuat yang menopang kita ketika kita menyadari betapa rentannya manusia itu. Itu kerentanan manusia terletak pada kenyataan ini, yang pertama. Yang kedua, kerentanan manusia juga terletak pada kenyataan bahwa hidup di dunia ini penuh bahaya yang mengancam, yang melampaui kekuatan manusia. Ke depan, manusia lebih diperhadapkan kepada keadaan dunia yang sulit. Bukan hanya krisis ekonomi, tapi juga politik, sosial, keamanan, moral, epidemi penyakit. Belum fenomena alam, bencana alam, tsunami, hawa panas, badai pasir, ini debu vulkanik di Eropa, alam yang tak terkendali sehingga penerbangan menjadi lebih riskan. Saudaraku sekalian, dan kalau kita punya anak sekolah kuliah di luar kota, di luar negeri, ya saudara, sehebat-hebatnya manusia, saudara, kita tidak bisa melindungi anak-anak kita dengan sempurna. Pernah dengar cerita keluarga kaya raya yang anaknya mati kecelakaan di highway di luar negeri? 2 kali saya dengar peristiwa itu. 2 orang kaya dan ada satu lagi orang kaya yang putrinya mati di luar negeri, tidak jelas dibunuh atau bunuh diri. 3 cerita itu melekat di pikiran saya. Ya, semampu-mampunya kita, saudara. Seberapa kita bisa melindungi anak-anak kita. Sadari dulu ketidakberdayaan kita ini, saudaraku. Sadari kelemahan kita, keterbatasan kita, kerentanan kita. Sebab dengan kesadaran ini kita baru bisa rendah hati di hadapan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 24. 1 Petrus 1 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ya. Pagi hari bunga rumput mekar indah, sore harinya layu dan dibuang. Itulah kehidupan manusia, saudara. Life is so fragile.
So handle it with prayer. Hidup ini sangat rentan, saudaraku. Yakobus pasal 4 ayat 14. Mari kita buka pikiran kita, dan jangan kita menganggap ayat-ayat Alkitab ini sekedar pemanis kitab suci kita. Ini memuat peringatan yang tegas, yang harus kita hargai dan kita junjung tinggi, saudara. Yakobus pasal 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Yeah, you don't know about tomorrow. You don't know about the future. Terus, apakah arti hidupmu? ya, Hidupmu itu sama seperti uap amin. yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, kalau kita di kuburan, di kober, di pemakaman, kita membaca nama-nama orang yang pernah kita kenal terukir di batu nisan, kita baru bisa lebih menghayati kalimat ini. Apa hebatnya manusia itu. Saya bersyukur karena saya menjadi pelayan Tuhan ini sudah melewati saat-saat yang getir, yang pahit, sehingga berpikir lebih realistis, saya kira. Itu tadi 2 kerentanan. Sekarang kerentanan yang ketiga. Ada kuasa gelap yang jahat yang berusaha menyeret manusia ke dalam kegelapan abadi. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, ingat, bahaya iblis bukan pada sepak terjangnya yang membuat hidup manusia sengsara di dunia ini. Tetapi yang membahayakan adalah kecerdasannya mempersiapkan manusia menjadi warga api kekal. Kalau iblis hanya membuat manusia sengsara di bumi, hal itu bukan masalah besar. Justru sering sengsara penderitaan menggiring orang menemukan kerajaan surga. Tetapi oknum ini dalam kecerdasannya mewarnai pola berpikir, membentuk gaya hidup, sampai orang yang dicengkeram dan dibelenggu itu tidak sadar, digiring menuju kegelapan abadi. Kalau bukan hikmat Roh Kudus dan kecerdasannya, kecerdasan Roh Tuhan memimpin kita tidak tahu kita akan binasa. Dan saya kira hari ini banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia sedang menuju api kekal. Kalau dia merasa dirinya orang santun, orang baik, orang beradab, orang beretika, tidak mengganggu sesama, dia pikir dirinya sudah ada di koridor, di track yang benar. Padahal iblis dalam kecerdasannya membuat dia tidak layak disebut sebagai bangsawan surgawi, walaupun di mata manusia dia baik. Ini yang mengerikan. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh belajar kebenaran Tuhan, dengan nurani yang diasah terus di dalam pimpinan Roh Kudus, tidak akan bisa memahami kita. Kita hanya jadi orang beragama yang santun dan baik, tapi kita tidak pernah menjadi anak-anak Tuhan yang menyukakan hatinya. Hati-hati. Oknum satu ini punya pengalaman bukan hanya puluhan tahun, tapi jutaan tahun. Mampu menyesatkan manusia yang cerdas bagaimanapun. Kalau tidak Roh Kudus pimpin, binasa kita. Jadi jangan sombong ya. Coba jujur kita lihat diri kita masing-masing. Kita harus selalu menghayati kerentanan hidup ini, supaya kita tidak sombong. Hari ini kita mulai mau merubah sikap hati kita. Tidak ada yang hebat di antara kita. Kita harus mengatakan, Lord, I can't live without you. Saya tidak bisa hidup tanpa Engkau. Jangan nunggu waktu atau saat kaki hidup kita dipatahkan. Ekonomi, bisnis, kesehatan, rumah tangga, baru kita bersikap rendah hati dan berkata, Lord, I can't live without you. Itu kerendahan hati pura-pura atau sementara, tidak permanen. Coba kalau dia kemudian bangkit lagi ekonominya, bangkit lagi kesehatannya, sombong lagi. Pada waktu seseorang dalam keadaan yang tidak bermasalah, ia tidak sungguh-sungguh merasa butuh perlindungan Tuhan. Setelah punya problem berat, baru datang kepada Tuhan. Problem berat, jadi Tuhan itu disamakan dengan ban serep. Nggak akan cari ban serep kalau bannya tidak pecah atau tidak bocor.
Atau Tuhan disamakan dengan rumah sakit. Kalau nggak sakit parah, tidak ke rumah sakit. Kalau sakit-sakit biasa, beli aja obat di warung. Tadi telah kita baca hidup manusia seperti rumput, saudaraku. Seperti uap. Kita harus mensiumankan diri kita sendiri. Menyadarkan diri kita sendiri. Ya. Kita meteraikan firman ini di dalam hati kita. Supaya setelah pemberitaan firman Tuhan ini kita akan ingat terus. Bahwa manusia itu lemah dalam segala hal dan terbatas. Kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri dan orang-orang yang kita kasihi dengan sempurna. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi diri dan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi bagaimanapun kita membutuhkan campur tangan Tuhan. Kita rentan, saudaraku. Itu yang pertama. Seseorang tidak akan menikmati perlindungan Tuhan kalau tidak rendah hati. Ingat, Allah menentang orang sombong. Allah menolak resist. Antitasetai dalam bahasa asli. Artinya menolak. Jadi kalau saudara sudah merasa tidak butuh Tuhan, ini sikap hati ya. Tuhan juga tidak merasa perlu dibutuhkan Anda. Sorry. Ya, jangan cari Tuhan hanya pada waktu Anda sedang dalam kondisi parah. Manusia saja diperlakukan begitu bisa tersinggung. Kamu kalau lagi susah datang minta tolong, datang minta pinjam uang, datang minta nasihat. Kalau lagi senang tidak nongol batang hidung lu. Nah, manusia saja tidak merasa kurang dihormati dengan sikap itu. Nah, kepada Tuhan semesta alam yang menjadi sumber dan pokok kehidupan, mengapa kita tidak datang? Jangan nunggu ada masalah, saudaraku sekalian. Dan sekarang kita masuk yang kedua. Orang yang berlindung kepada Tuhan adalah orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan dan rencananya. Saudara, kita tidak bisa menikmati perlindungan Tuhan kalau kita tidak hidup di dalam kehendaknya dan rencananya. Nah, apa itu hidup dalam kehendak Tuhan? Hidup dalam kehendak Tuhan itu artinya memberi diri untuk dimuridkan, diproses, supaya sempurna seperti Bapa di surga. Keselamatan itu usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya. Itu tujuan penyelamatan. Itu tujuan Tuhan Yesus merebut kita dari tangan kuasa gelap dan mempertaruhkan dirinya di atas kayu salib. Dan kalau Tuhan memiliki kita, Tuhan mau mempersiapkan kita jadi manusia unggul guna mewarisi kerajaan surga. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, berurusan dengan Tuhan, tanpa punya komitmen hasrat untuk itu, tidak usah datang. Tuhan tidak punya bisnis lain. Kalau misalnya saya pedagang jual beli cincin atau batu permata. Orang udah antri untuk mau jual beli batu permata, menguntungkan. Time is money. Lalu ada bawahan yang berkata, Pak, ada orang datang nih Pak. Ngapain dia? Mau ngajak main golf. Aku ndak urusan sama dia. Aku ndak bisa main golf. Dan aku ndak hobi main golf. Ini bawahan selama saya pecat nih. Saya nggak ada urusan sama orang yang main golf. Ada orang yang datang mau ngajak Bapak nonton film. Ini lebih lagi nih. Aku hanya urusan orang yang datang kepada saya mau jual beli batu permata. Lebih dari itu, kurang dari itu ndak usah. Kalau kita datang kepada Tuhan, urusannya apa? Bisnis Tuhan itu apa? Nah, saya beritahu bukan karena saya punya mau. Alkitab yang berkata bahwa kita sungguh dikehendaki untuk sempurna seperti Bapa di surga, mengenakan pikiran perasaan Kristus. Amin. Jadi orang yang hidup dalam kehendak Tuhan itu memberi diri dimuridkan, diproses untuk sempurna seperti Bapa. Orang yang tidak hidup sesuai kehendak Tuhan atau tidak berhasrat untuk belajar berkarakter seperti Bapa, mengenakan pikiran perasaan Kristus, tidak layak berurusan dengan Tuhan. Jadi walau kita belum sempurna, tidak apa-apa. Miliki kesediaan dulu. Kita semua juga belum sempurna, tapi miliki kesediaan. Gereja tidak boleh dipakai bisnis yang lain. Saya setuju kita doakan orang yang susah, yang sakit, yang punya problem. Itu bukan core bisnisnya Tuhan. Core bisnisnya Tuhan adalah bagaimana merubah karakter, merubah watak, supaya orang-orang yang layak mewarisi kerajaan surga. So, ubek-ubek Alkitab isinya itu di Perjanjian Baru. Kecuali saudara nengok Perjanjian Lama. Pungut-pungut ayat Perjanjian Lama.
Anda pasti bergeser. Karena itu standar untuk umat Yahudi. Untuk orang percaya yang menjadi umat dan Tuhan Yesus Kristus, dia harus melihat perjanjian baru. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus di situ. Saudaraku, kita lihat Lukas 12. Ayat 16 sampai 21. Dikisahkan orang yang tidak sibuk dengan Tuhan tetapi sibuk dengan dirinya sendiri. Orang ini pasti tidak memperdulikan bagaimana hidup seturut kehendak Tuhan. Yang penting adalah kehendaknya dipuaskan. Ayat 17 dimulai. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Terus? Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Nah, jangankan lindungi orang lain, lindungi dirinya sendiri saja tidak bisa. Kalau kalimat lain Tuhan Yesus mengatakan apa? Menambah sehasta saja umurmu, kamu tidak bisa. Malam ini diambil nyawamu, belum apa? Tuhan tidak bisa melindungi orang ini karena orang ini tidak mau dilindungi. Yang pertama orang sombong, orang yang menolak dilindungi. Kalaupun datang kepada Tuhan karena mau urusannya sendiri, Tuhan kacung kampret kali di mata dia. Ini salah. Orang ini tidak bisa dilindungi Tuhan. Sebab dia tidak melindungi dirinya sendiri. Kalau dia mengerti, saudaraku sekalian, bahwa dia harus melakukan kehendak Tuhan, dia tidak sibuk sendiri. Kalau kita sibuk bagaimana merubah diri menjadi manusia seperti yang dikehendaki Tuhan, ini tidak mengganggu kinerja kita, tidak mengganggu aktivitas hidup kita, saudaraku. Setelah kita jadi anak Tuhan, saudaraku, obsesi kita itu bukan rumah, mobil, menikah, lalu mapan. Nah, obsesi manusia yang benar adalah bagaimana aku menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, ini yang namanya menyangkal diri di sini. Jadi pola gaya hidup anak-anak dunia tidak boleh dipakai. Nah, di sini uniknya orang percaya. Tapi dia nggak akan jadi miskin. Sebab kalau seorang diproses Tuhan, dia sungguh-sungguh mendahulukan kerajaan Allah, Tuhan pasti protek dia. Tanpa doa siapapun dia pasti diprotek. Nah, yang terjadi hari-hari ini banyak penyesatan. Yang jahat. Bayangkan kalau ada orang menjamin dengan perkataan nanti dapat uang pertanggungan, kalau asuransi ya. Anda dapat UP, uang pertanggungan, tapi tidak mengajar bagaimana mendaftar jadi anggota asuransi dan membayar preminya. Jahatnya sudah. Jahat sekali. Saya doakan masalahmu. Saya lepaskan berkat usahamu, pekerjaanmu. Saya doakan kau dilindungi Tuhan. Dia menjanjikan UP, uang pertanggungan, tetapi tidak mengajar mendaftar untuk asuransi dan membayar preminya. Itu jahat. Mesti yang diajar bagaimana mendaftar jadi anggota asuransi dan membayar preminya. UP akan sendirinya dia terima. Amin. Nah, banyak orang yang bersikap jadi kayak dukun. Itu praktek perdukunan. Orang datang ke dukun lalu, Mbah dukun minta tolong. Ya ditolong aja. Tidak peduli orang itu bininya berapa. Dia mau nyolong, mau korupsi, tidak masalah. Tuhan tidak bisa diajak begitu. Tuhan sang pencipta yang ingin setiap umat manusia menjadi pribadi seperti yang dia kehendaki. Dan kalau manusia itu mau diproses, dibentuk, dididik, percaya Tuhan akan mengcover kita dan protek kita sempurna. Jadi jangan percaya kalau orang berkata, saya doakan Tuhan akan melindungi kamu. Saya doakan Tuhan menjagai kamu. Tidak usah didoakan Pak, kalau saya berjalan di jalan Tuhan, Tuhan pasti melindungi saya. Bahkan Tuhan juga melindungi orang-orang yang saya kasih. Amin, saudara. Udah, jangan ditipu orang lagi. Siapa di antara saudara yang punya masalah, angkat tanganmu, saya doakan. Itu untuk orang Kristen baru yang belum mengenal Tuhan sama sekali, yang masih perlu tanda bahwa Tuhan itu ada atau hidup.
Tapi bagi Kristen yang sudah 3, 5, 10, 15 tahun, yang mestinya harus bisa mandiri dan berhubungan dengan Tuhan, harusnya, saudaraku, tidak kekanak-kanakan lagi. Menjanjikan UP, uang pertanggungan, tidak mengajar membayar premi. Jahat. Itu jahat. Dan praktek seperti ini sekarang ini sedang mewabah di mana-mana. Orang-orang yang ngangkat diri jadi wakil Tuhan. Seperti pegawai yang terima tamu, main golf, gampang nanti, you butuh apa? Padahal bosnya nggak bisnis golf. Coba bayangkan apa kurang ngajar itu pegawai. Nah, saya beritahu kepada saudara, bisnis Tuhan adalah merubah hidup saudara. Di dunia ini, saudaraku, kita memasuki masa persemaian atau pembibitan. Jadilah bibit yang baik supaya ditanam di taman abadinya. Kalau saudara jadi bibit yang buruk, ditanam di api kekal. 70 tahun ini masa pembibitan, saudaraku. Saudara bisa mengerti? Amin. Kalau saudara serius jadi bibit yang baik, dirawat Tuhan dong. Pasti dong dirawat. Kalau Anda tidak mau jadi bibit yang baik, untuk apa dirawat? Mesti orang Kristen mengerti ini. Nah, saudaraku, kesombongan orang juga terekspresi dari sikapnya yang sewenang-wenang terhadap sesama. Ada orang-orang yang kekuatan yang dimiliki, kuasa, uang untuk menekan orang lain. Tidak mengasihi sesama. Di jalan ada mobil bagus diserempet, entah baja, entah motor. Yang nyerempet udah minta maaf masih ditempelengin sama dia. Aduh, ini negara hukum kok begini ya. Barangkali yang menempel ini punya kekuatan lebih besar dan bisa berbuat apa saja. Dia lupa, di atas langit ada langit. Dan di atas langit ada Tuhan. Aduh, sewenang-wenang. Tapi ada loh, orang-orang Kristen yang menekan pegawainya begitu rupa. Tidak peduli perasaan orang. Mertua yang menekan menantunya. Ada menantu yang mengkhianati mertua. Aduh. Saudara, kesombongan orang terekspresi ketika ia berlaku sewenang-wenang terhadap sesamanya. Kekuatan yang dimiliki digunakan untuk menekan sesamanya. Orang-orang seperti ini tidak berlindung kepada Tuhan. Di Matius 18 ayat 23 sampai 35 dikisahkan orang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu jumlah yang besar. Karena 1 talenta 6.000 dinar. 1 dinar itu upah kerja orang 1 hari. 1 dinar upah kerja orang 1 hari. 1 talenta 10.000. 1 talenta 6.000 dinar. Utangnya 10.000. Bayangkan. Anak istrinya rumah dijual, belum bisa menyelesaikan hutangnya. Tapi raja yang baik dan murah hati berkata, ku bebaskan kamu, ku lindungi kamu, jangan masuk penjara. Dilindungi oleh raja ini. Tetapi orang ini begitu keluar, orang yang dapat kemurahan ini, ketemu teman yang hutang 100 dinar. Dicekiknya teman itu, dijebloskan ke penjara. Akhirnya hamba yang tidak tahu kemurahan majikannya ini dipenjara oleh raja tersebut. Tidak bisa dilindungi. Ketika kita tidak melindungi orang lain, kita tidak terlindungi oleh Tuhan. Jadi anak Tuhan akan melindungi orang lain. Akan menjadi berkat. Tidak hidup untuk dirinya sendiri. Nah, kita masuk ke hal yang kedua ini. Orang yang berlindung kepada Tuhan adalah orang yang hidup dalam kehendak Tuhan. Artinya mau dibentuk, diproses jadi anak Tuhan yang menyukakan dia. Bukan hanya jadi anak kesenangan Tuhan, tapi anak kesukaan Tuhan. Bukan disayang-sayang Tuhan saja, tapi menyukakan hatinya. Dan hidup di dalam rencana Tuhan. Hidup dalam rencana Tuhan artinya turut terlibat di dalam proyek penyelamatan jiwa-jiwa yang lain. Jadi saksi. Tidak harus jadi pendeta atau aktivis jemaat. Tetapi dimanapun kita berada, kita menjadi saksi Tuhan. Nah, untuk orang-orang seperti ini, Tuhan menjamin, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kalau kita membaca Matius 28, ayat 18 sampai 20, orang-orang yang menerima janji akan disertai Tuhan, senantiasa sampai kepada akhir zaman, adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi kita tuh tidak gampang loh Bapak Ibu berkata, Tuhan beserta kita ya. Kita siapa? Kita siapa? Kita siapa? Itu tidak diberikan kepada semua orang.
Kalau saya tanya kepada saudara, apakah Tuhan menyertai Anda? Anda jawab amin. Saya tanya lagi, apakah Anda menyertai pekerjaan Tuhan? Tuhan menyertai orang yang menyertai pekerjaannya. Amin. Saudara mengerti apa yang saya katakan? Nggak sembarang orang. Emangnya kacung kampret Tuhan itu. Dia menyertai orang yang menyertai pekerjaannya. Kalau kita egois, kita nggak mau jadi saksi, hidup kita renggut untuk diri kita sendiri. Jangan harap perlindungan Tuhan. Jangan harap perlindungan Tuhan. Emang Tuhan kacung saudara apa? Matius 28, 18, 20 itu jelas kan saudara? Ketika Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku, jadilah saksi. Baru Tuhan berkata, aku beserta kamu. Jangan seperti orang kaya yang dituliskan di Lukas 12 tadi. Mati dalam kemiskinan, Tuhan tidak bisa lindungi karena kamu memang nggak mau dilindungi. Sibuk sendiri. Filipi 4:19. Di Filipi pasal 4:19, saudaraku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, itu bukan semua orang Kristen, itu jemaat Filipi konteksnya. Kita harus melihat konteksnya, Pak. Ini jemaat Filipi yang mengambil bagian dalam penderitaan Paulus, yang ikut mendukung pelayanan Tuhan. Maka Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Tuhan peduli. Ketika saya masih ada di Petamburan, ketika menjadi mahasiswa, ada seorang mahasiswa yang doa beberapa hari. Berhari-hari dia berdoa. Dia melayani satu gereja kecil yang miskin. Sehingga ketika adiknya sakit sampai rambutnya rontok, tidak bisa bantu. Dia menangis, Tuhan, ini adik paling kecil, kalau meninggal aku tidak bisa bantu. Orang tuanya juga sudah meninggal. Berhari-hari dia berdoa, ada suara yang terdengar. Aku mengasihi orang yang kau kasihi. Singkat cerita, adik itu selamat, tidak mati. Sekarang jadi ibu rumah tangga dengan anak-anak. Tuhan itu begitu. Dan pemuda mahasiswa itu adalah Erastus Sabdono. Aku tidak bisa tolong Tuhan. Aku mengasihi orang yang kau kasihi. Oh, ruginya apa sih mengasihi Tuhan itu? Kita bela pekerjaan Tuhan, kita akan dibela oleh Tuhan. Kita peduli pekerjaan Tuhan, Tuhan akan peduli kita. Tuhan protek kita, Tuhan lindungi kita, saudaraku. Bagaimana hidup dalam perlindungan Tuhan? Ini rahasianya. Masih ada 2 lagi yang akan saya sampaikan lain kesempatan.